Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Selamat siang, Pak Taufik. Apa kabarnya, Pak Taufik? Selamat siang juga, Bu Lina. Alhamdulillah siang ini keadaan saya alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Ibu Yona sendiri hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak Taufik. Oh ya, Pak Taufik kemarin mencari saya. Kira-kira ada apa ya, Pak ya? Oh iya, Bu, saya ini kan lagi jadwalnya lagi kos. Mau minta waktunya sebentar, Bu. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Oh baik Pak Taufik, oh baik. Saya ada waktu. Terima kasih juga Pak Taufik sudah meluangkan waktunya juga. Kebetulan kita sama-sama ada waktu ya hari ini Pak Taufik ya. Nah kira-kira apa yang Pak Taufik mau sampaikan? Saya kebetulan ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya, Bu. Kebetulan kan peralihan dari kelas 2 ke kelas 3. Kebetulan saya juga kelas 3 sekarang. Kemarin saya masuk suasananya kurang kondusif dan kurang menyenangkan. Bagaimana menurut Ibu? Wah mantap sekali tuh Pak Taufik. Jadi mau menciptakan bagaimana kelas yang kondusif gitu ya Pak Taufik ya. Iya, Nah, Bu, betul. benar. Nah, jadi itu udah bagus sekali itu Pak Taufik. Nah, kira-kira apa tujuan Bapak dalam meningkatkan apa untuk apa supaya kelas ini lebih baik lagi Pak Taufik? Dengan adanya kelas yang kondusif, pembelajaran yang aktif, supaya peserta didik kita atau anak-anak kita itu mampu menyerap, Bu, dengan baik apa materi yang telah kita sampaikan, supaya anak-anak tidak ada yang ketinggalan mata pelajarannya dan mengerjakan tugas atau nilai ulangan dengan baik, dengan nilai hasil yang sangat memuaskan. Begitu, Bu. Gimana, Bu? Ya, mantap Pak Taufik. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di sini ya, bagaimana perbaikan untuk anak-anak ke depannya seperti itu ya Pak Taufik ya. Iya betul, Bu, Ya. perbaikan ke depannya. Nah, kira-kira apa yang Pak Taufik lakukan untuk mencapai tujuan Pak Taufik ini? Pertama, saya mengubah metode pembelajarannya yang semulanya berpusat pada saya ganti menjadi berpusat pada peserta didik. Bahasa Inggrisnya student centered. Kemudian saya mengadakan pembelajaran menggunakan Quizzes yang sedang booming kebetulan. Saya Quizzes, kemudian saya pindahkan anak-anak untuk belajar menggunakan aplikasi game 99 Math melalui website. Anak-anak sangat antusias karena ada tantangan baru dan tampilannya juga menarik. Kemudian mereka berlomba, Bu. Mereka senang sekali. Ketika menemukan satu soal, mereka senang. Siapa duluan yang jawab? Saya. Seperti itu, Bu. Itu sangat ya membuat saya lebih bersemangat melakukan arah digital. Bagaimana kira-kira, Bu? Oke, baik Pak Taufik, sangat menarik sekali. Dari pembelajaran yang berpusat kepada guru sebelumnya. Nah, kemudian Pak Taufik akan berusaha untuk melakukan berpusat kepada murid. Kemudian melakukan game-game yang interaktif ya Pak Taufik ya. Itu sangat luar biasa sekali Pak Taufik, sangat luar biasa sekali. Saya rasa anak-anak pun senang dalam apa perubahan-perubahan yang akan Pak Taufik lakukan ini. Kemudian kira-kira apa yang Pak Taufik butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Tentu dukungan dari orang tua serta dukungan dari pimpinan untuk menyediakan sarana dan media prasarana. Contohnya orang tua ngasih izin ke anaknya untuk anaknya membawa gawai handphone. Kemudian sekolah memberikan fasilitas berupa layanan akses internet, karena kan menggunakan kuis itu kan harus menggunakan layanan internet. Saya rasa itu tantangan saya, Ibu. Baik Pak Taufik ya. Jadi Pak Taufik ingin melibatkan orang tua di sini ya Pak Taufik ya, kemudian melibatkan pihak sekolah juga gitu ya, karena
kalau dari keluarga anak-anak butuh gawai seperti itu ya Pak Taufik. Kemudian dari sekolah tersedianya akses internet mungkin ya Pak Taufik. Nah, sehingga ini mendukung untuk Pak Taufik melakukan hal-hal tersebut. Oke, baik Pak Taufik. Nah, kemudian apa kita masuk ke identifikasi, apa kira-kira kalau misalnya kita ukur keberhasilan anak-anak tersebut, misalnya mereka sudah melakukan pembelajaran yang menarik menurut Pak Taufik. Nah, kira-kira kalau misalnya skalanya dari 1 sampai 10, kira-kira anak-anak murid Pak Taufik sekarang di skala berapa? Di skala 85. Oh, 85, mantap. Iya, Pak Taufik mau naikkan ke skala berapa ini? 91 saja Bu, kita nggak usah terlalu mengambil skala yang terlalu tinggi. 91 saya rasa cukup lah. Baik, mantap sekali Pak Taufik. Itu adalah keinginan kita ya Pak Taufik ya, keinginan kita supaya pembelajaran pada anak-anak ini lebih menarik lagi kan seperti itu ya Pak Taufik. Iya, oke, baik. Kemudian kira-kira apa langkah pertama kali yang Pak Taufik akan lakukan supaya anak-anak ini lancar misalnya untuk bisa melakukan Pak Taufik berikan? Langkah pertama tentu saya mengajak anak-anak untuk ke ruangan lab Bu, untuk demonstrasi praktek awal. Saya memperagakan, saya menyontohkan, kemudian ya kita buat sesi kedua anak praktek secara langsung seperti itu langkah awalnya. Itu saya langkah awalnya menyusun program materi soal yang akan diujikan seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak Taufik, hebat ya. Jadi yang pertama menyusun programnya dulu ya Pak Taufik ya. Nah, iya, Bu. Dengan program-program tersebut didukung oleh sarana dan prasarana juga ya Pak Taufik. Mantap Pak Taufik. Oke, nah kira-kira ya adakah hal lain yang perlu Bapak lakukan? Hal lain saya rasa tentang ini Bu, kira materi apa yang harus saya angkat materi dalam membuat soal kuisis ini? Iya. Oke, baik. Jadi Bapak mencoba mengaitkan ya pembelajaran interaktif ini dengan materinya gitu ya Pak ya? Iya, betul. Baik, bagus sekali Pak Taufik. Nah, kira-kira kapan Pak Taufik lakukan rencana Pak Taufik ini? Insya Allah, saya kira hari Kamis depan, Ibu. Mantap sekali, luar biasa. Tentunya dengan semangat ya Pak Taufik ya. Siap, tetap semangat Bu. Semangat. Oke Pak Taufik. Kira-kira ada hal lain lagi Pak Taufik yang perlu kita lakukan? Saya rasa cukup Bu. Saya rasa cukup. Terima kasih Ibu sudah menemani saya dan berbagi cerita praktik baik. Kira-kira gimana perasaan Pak Taufik setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Senang, kemudian lega, kemudian terasa ringan beban di pikiran Bu. Apa yang mengganjal di benak saya sekarang sudah berkurang dengan adanya saya bercerita dengan Ibu dan Ibu memberikan solusi kepada saya. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Taufik. Sebenarnya bukan saya yang memberikan solusi kepada Pak Taufik, tapi Pak Taufik sendiri sebenarnya yang mencoba untuk mencari solusinya dari kita berdiskusi ini sebenarnya ya Pak Taufik. Ya oke, baik Pak Taufik. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa terlaksanakan dan kemudian di saat selanjutnya Bapak sudah melakukan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Taufik ya. Sama-sama Bu, semoga sukses sama-sama. Mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya Pak Taufik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Yona. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Bagaimana kabar Bu Yona? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Rizka. Alhamdulillah, kabar baik Bu Rizka. Bu Rizka, gimana kabarnya?
Alhamdulillah, saya juga senang hari ini bisa ngobrol bareng sama Bu Yona ya. Senang sekali saya mendengarnya. Mari kita mulai dengan menentukan tujuan pembicaraan kita hari ini ya Bu Yona ya. Apa Oke. yang ingin Bu Yona ceritakan nih hari ini nih, dan apa yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita kali ini? Oke, baik Bu Rizka. Terima kasih yang pertama, saya senang berjumpa dengan Bu Rizka dalam kesempatan ini. Sebenarnya gini Bu Rizka, saya ingin mencari cara meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas saya. Kemudian mereka tampaknya kurang bersemangat Bu Rizka. Seringkali mereka tidak fokus selama belajar dengan saya. Oke, baik. Itu tujuan yang bagus ya, Bu Yona ya. Jadi kita mau ngomongin nih, bagaimana cara untuk memotivasi belajar siswa di kelas Bu Yona ya. Iya, betul Bu. Bisa Bu Yona ceritakan lebih detail, Bu, tentang situasi di kelas dan apa saja yang sudah Bu Yona coba lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Bu Rizka. Jadi sebenarnya gini, di kelas saya itu ada beberapa siswa yang sepertinya bosan ya Bu Rizka ya, kemudian tidak Oke. tertarik dengan materi pelajaran. Nah, kemudian saya sudah mencoba untuk memvariasikan dalam metode pengajaran, seperti menggunakan multimedia, diskusi kelompok. Nah, tetapi hasilnya belum maksimal Bu Rizka. Oh, begitu. Saya mengerti. Jadi masalah utamanya adalah kurangnya motivasi dan ketertarikan siswa ya, Bu ya, terhadap pelajaran. Meskipun Bu Yona sudah mencoba berbagai motivasi ya. Oke, kalau begitu ngomongin tentang meningkatkan motivasi nih, menurut Bu Yona, murid yang motivasinya meningkat itu murid yang seperti apa ya, Bu? Oke. Kalau menurut saya ya Bu Rizka ya, murid yang yang termotivasi itu seperti dia terfokus dalam belajar, kemudian aktif, kemudian senang belajar, kemudian tidak mengantuk di kelas. Seperti itu Bu Rizka. Oke, jadi idealnya Ibu menginginkan murid Ibu di kelas itu terlihat fokus, semangat, dan terlihat senang-senang ya dalam kelas ya. Iya. Sekarang jika idealnya itu di level 10, Bu. Sekarang murid Ibu itu di level motivasinya ada di tingkatan berapa ya, Bu ya? Oh, kalau menurut saya baru sampai level 6 Bu Rizka. Oh, begitu ya. Apakah ada pola tertentu, Bu, yang Bu Yona perhatikan terkait perilaku siswa? Ya Bu Rizka, sebagian siswa nampaknya tertarik dengan aktivitas yang interaktif, kemudian menyenangkan, kemudian mereka lebih cenderung fokus ketika ada permainan atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan secara langsung, Bu Rizka. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap rencana tindakan, Bu. Berdasarkan observasi Bu Yona, apa nih yang menurut Bu Yona itu bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Mungkin gini ya Bu Rizka ya, saya mencoba mengintegrasikan lebih banyak lagi elemen permainan ke dalam pelajaran. Nah, kemudian mungkin dengan kuis interaktif atau mungkin proyek kelompok atau juga mungkin termasuk juga di sini mungkin membuat lirik-lirik yang berkaitan dengan mata pelajaran saya, kemudian kita jadikan seperti musik seperti itu. Tapi dia liriknya dengan mata pelajaran saya, Bu Rizka. Mungkin Wah, ya itu ide yang bagus Bu Yona ya. Bagaimana jika kita membuat rencananya itu lebih terstruktur Bu Yona? Misalnya Bu Yona bisa merencanakan beberapa aktivitas interaktif itu untuk setiap minggunya dan melihat bagaimana respon siswa tersebut terhadap masing-masing aktivitas yang Ibu berikan di setiap minggu ya Bu. Bagaimana menurut Ibu? Iya, saya bisa merencanakan Bu Rizka, satu aktivitas interaktif per minggu, kemudian mencatat bagaimana siswa merespon. Nah, kemudian saya juga mungkin meminta umpan balik dari mereka tentang aktivitas mana yang paling mereka sukai. Nah, kemudian langkah-langkah yang akan saya ambil, pertama saya akan merencanakan aktivitas interaktif setiap minggunya, kemudian saya akan mencatat respon siswa tersebut, kemudian langkah yang ketiga mungkin saya meminta umpan balik dari siswa tentang aktivitas tersebut. Sempurna, itu rencana yang bagus Ibu. Langkah-langkahnya sudah spesifik dan keren sekali. Sekarang kita ke tanggung jawab Bu. Kapan Bu Yona akan mulai menjalankan rencana ini?
dan bagaimana Bu Yona akan mengukur keberhasilannya? Baik Bu Rizka, saya pengen sekali cepat untuk melakukannya Bu Rizka. Saya mulai dari minggu depan. Saya akan mengukur keberhasilannya dengan melihat apakah ada peningkatan partisipasi minat siswa dan selama pelajaran. Nah, serta melihat umpan balik dari mereka, apa sih yang diberikan dari umpan balik tersebut, seperti itu Bu Rizka. Baik, itu rencana yang sangat solid, Bu. Saya setuju dengan Ibu. Sekarang Bu Yona sudah punya langkah yang konkret dan jadwal yang jelas. Apakah ada hal lain yang Bu Yona butuhkan atau ingin diskusikan lebih lanjut dalam percakapan kita kali ini? Saya rasa cukup jelas ya mungkin Bu Rizka ya, dari langkah-langkah tersebut saya merasa tercerahkan Bu Rizka. Baik, baik. Alhamdulillah. Jadi kita sudah di ujung sesi nih Bu Yona. Apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari diskusi kita kali ini? Sebenarnya gini Bu Rizka, jujur aja saya senang karena pada awalnya saya bingung tadi Bu Rizka. Iya. Jadi ketika saya ngomong dengan Bu Rizka, itu secara tidak langsung membuka pikiran saya. Kemudian saya menjadi lebih tahu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar murid saya. Terima kasih banyak atas bantuan Bu Rizka. Oke, alhamdulillah. Saya senang sekali mendengar Ibu yang sudah mendapatkan pencerahan di dalam diskusi kita kali ini ya Bu ya. Sama-sama Bu Yona, saya juga senang bisa membantu dan saya harap Ibu jangan ragu untuk menghubungi saya jika Bu Yona membutuhkan bantuan lebih lanjut dan saya juga berharap Ibu sukses dengan rencana-rencana yang sudah Ibu dapatkan tadi. Saya juga tidak sabar nih Bu mendengarkan cerita Ibu selanjutnya tentang kemajuan motivasi siswa di dalam kelas Ibu ya. Baik Bu Rizka, terima kasih banyak Bu Rizka atas waktunya. Saya sangat senang sekali. Rasanya saya lebih bersemangat lagi Bu Rizka. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Yona. Sampai ketemu minggu depan ya Bu Yona ya. Baik Bu Rizka. Sampai jumpa lagi ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka. Di sini ini adalah refleksi diri coaching ya. Di sini coachnya itu adalah saya sendiri tadi. Kemudian sebagai coachee itu adalah Pak Taufik. Nah, jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya. Nah, yang sudah berjalan dengan baik adalah komunikasi antara coach itu ya. Dengan coachee itu berjalan cukup lancar, terstruktur dan mengikuti alur cerita. Kemudian keterampilan komunikasi dua arah sudah berkembang dan kemudian menyenangkan. Kemudian kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada rekan. Kemudian tidak ada penghakiman atau menjustifikasi ya. Kita berhasil menahan diri ya, suasana tidak menceritakan apa pengalaman, kemudian tidak memberikan solusi, kemudian suasana juga lebih cair sehingga tidak menimbulkan ketegangan tadi ya Pak Taufik. Nah, kemudian yang kedua yang harus saya perbaiki adalah intonasi ya, pemilihan kata atau diksi di sini. Pertanyaan yang dapat menggali permasalahan lebih dalam lagi atau lebih tajam lagi, kemudian membuat tindak lanjut yang lebih terstruktur supaya bisa dilakukan dan dipahami oleh coachee. Kemudian yang selanjutnya adalah yang perlu dilakukan dalam kondisi presensi atau kehadiran sebelum coaching itu adalah fokus menenangkan diri saya sendiri. Apa yang akan saya lakukan seperti itu. Kemudian saya juga melakukan teknik stop. Kemudian pada saat melakukan coaching, saya lebih fokus lagi. Tidak memikirkan hal-hal lain selain dari topik yang disampaikan oleh coachee. Kemudian saya berusaha tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coachee. Nah, kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam lagi, mendorong coachee untuk berpikir lebih kritis lagi, kemudian juga berusaha mendengarkan umpan balik dari coachee dan menggunakan untuk perbaikan saya ke depannya. Kemudian umpan balik dari coachee
tadi apa yang disampaikan oleh Pak Taufik adalah saya merasa senang dan gembira dapat melakukan diskusi ini, kata Pak Taufik. Kemudian saya menjadi lebih paham lagi, kemudian saya lebih termotivasi lagi untuk belajar dan meningkatkan diri. Kemudian Pak Taufik menyampaikan terakhir tadi, ayo kita lebih semangat lagi, seperti itu. Mudah-mudahan kita lebih sukses. Nah, itu yang disampaikan. Nah, jadi itu saja mungkin Bu Rizka. Terima kasih. 1, 2, 3, 4. Luar biasa. Refleksi juga sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya. Oh iya Bu. Ya, waktunya sudah habis. Kita kembali ke ruang utama kita. Iya, terima kasih Bu. Pas sekali waktunya. Pas sekali. Alhamdulillah. Baiklah. Saya stop record ya. Baik, Bu.